Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video kali ini bersama saya Susi Oktavia dari MBS TK24 dengan NIM 2410101022. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pemikiran ekonomi Islam dua tokoh besar Islam yang sangat tidak umum ya, dan sangat banyak jasanya untuk kita semua dalam aspek kehidupan sehari-hari. Namun pada kenyataannya hampir semua tokoh-tokoh Islam yang berbanyak jasanya ini terpendam ya, lebih terpendam karena digitalisasi dan media banyak dikuasai oleh di luar Islam itu sendiri. Yang kali ini spesifikasi kita akan membahas yaitu tokoh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sendiri, beliau adalah ulama besar dengan banyak kembali lahir tahun 1263 Masehi. Sejak usia muda, beliau sudah dikenal cerdas, ahli tafsir, ahli hadis, fikih, dan bahkan filsafat. Salah satu kontribusi penting beliau adalah konsep harga dan upah secara adil dalam ekonomi tentunya, yang mana saat ini konsep upah dan contoh dari negara itu digunakan, adanya UMK, UMR, dan juga penerapan harga di pasar. Menurut Ibnu Taimiyah sendiri, harga dan upah ini harus berdasarkan keadilan dan kesetaraan, bukan semata-mata berdasarkan mekanisme pasar. Ia menggunakan istilah reward al-mis atau kompensasi setara dan saman al-mis atau harga yang setara sebagai dasar dalam menilai transaksi yang adil. Misalnya jika harga barang terlalu tinggi karena spekulasi atau jika pekerja dibayar tidak sesuai dengan kualitas kerjanya, pemerintah boleh turun tangan menerapkan harga atau upah yang wajar. Contohnya mendekati hari besar, hari raya, atau dalam hal krisis ekonomi terkadang harga di pasar tidak kendali. Turunlah pemerintah ke lapangan untuk bisa menstabilkan harga. Nah, ini salah satu yang beliau. Demikian pun tadi yang disebutkan sebelumnya terkait dengan adanya UMK, UMR itu sendiri bagian daripada konsep adil dan kesetaraan daripada ulama besar kita yaitu Ibnu Taimiyah. Tokoh kedua yang akan kita bahas yang tidak kalah pentingnya dalam dunia Islam dan dunia saat ini itu adalah Ibnu Khaldun, di mana beliau lahir di Tunisia pada 1332 Masehi. Karya beliau yang sangat fenomenal yang kita kenal sampai saat ini tidak hanya fenomenal populer di dunia Islam tapi juga di luar Islam, yaitu sebuah karya masterpiece-nya beliau, yaitu yang pertama Muqaddimah dan Al-Ibar. Bahkan salah satu penggandung daripada bukunya beliau Al-Muqaddimah yaitu Mark Zuckerberg. Menurut Ibu Khaldun, menjadi prinsip maju mempunyai sebuah negara yaitu terdiri pada dua hal, yaitu satu terkait dengan kekayaan negara yang tidak ditentukan oleh uang, tetapi dari hasil produktivitas suatu negara tersebut sendiri, dan itu digunakan saat ini dan sangat relevan oleh semua negara. Di Indonesia contohnya dua indikator utama yang sering digunakan yaitu mengukur produk nasional dari produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Dari situ jelas bahwasannya karya Ibnu Khaldun ini dan pemikirannya masih sangat relevan dan digunakan sampai saat ini. Yang kedua yaitu beliau menyatakan bahwasannya uang tidak perlu selalu berbasis uang ataupun perak yang zaman dulu digunakan. Namun beliau dengan pemikirannya maju ke depan, yaitu beliau menilai harus yang penting nilai uang tersebut harus selalu stabil dan masyarakat percaya. Contohnya kurs rupiah ataupun mata uang lainnya yang namanya sebuah negara harus selalu menjaga kestabilannya, dan ini sudah beliau utarakan atau pikirkan pada abad ke-14. Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep siklus ekonomi, teori nilai, dan distribusi kekayaan jauh sebelum para ekonom modern membahasnya. Jadi patutlah kita berbangga sebagai kaum muslim bahwasannya tokoh-tokoh Islam kita sangat berjasa dan ilmu-ilmunya sangat relevan digunakan untuk saat ini, kehidupan sehari-hari maupun kehidupan bernegara. Jadi peran negara dalam ekonomi versi kedua tokoh besar Islam tersebut diantaranya satu, menghapus kemiskinan, yaitu negara wajib membantu rakyatnya hidup sejahtera, mengatur, meminimalisir tingkat pengangguran, dan juga mesejahterakan rakyatnya dengan memikirkan kesehatan, kemudian juga
apabila ada yang menganggur ataupun ada yang manula ataupun yang di bawah garis kemiskinan rakyat kaum negara, ini harus wajib untuk bisa turut serta membantu menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua adalah regulasi harga dan upah. Negara bisa menetapkan harga dan upah jika dirasa pasar tidak adil, dan yang sekarang saat ini terjadi, negara kita contohnya mengamankan terkait dengan sembako dan juga harga BBM sehari-hari, sementara ada beberapa hal-hal tertentu yang pasarnya harga masih gelap belum bisa dikendalikan pemerintah, tapi sebagian besar daripada komoditi utama itu sudah pemerintah turun tangan untuk mengendalikannya. Dan poin yang ketiga yaitu kebijakan moneter. Pemerintah harus jaga stabilitas mata uang negara sendiri dan hindari inflasi agar tetap stabil, dan juga hubungan nilai tukar uang antara satu negara dengan yang lain juga bisa terjaga ya. Selanjutnya yang keempat adalah perencanaan ekonomi. Negara wajib menyediakan barang penting ke pasar gagal. Maksudnya di sini pasar gagal adalah seperti hanya produksi gagal ataupun dalam gagal panen dalam hal pertanian dan lain sebagainya, dan menyediakan dana politik yang bisa dipergunakan untuk membangun infrastruktur dan utilitas umum lainnya. Demikian dapat saya sampaikan kesimpulannya dari pemikiran dua tokoh besar Islam, yaitu Ibnu Samiyah dan Ibnu Khaldun, membuktikan bahwasannya ekonomi Islam sangat rasional, adil, pro rakyat, dan bahkan sudah membahas hal-hal detail dari zaman dahulu kala ratusan tahun yang lalu terkait pasar, harga, produksi, hingga peran bernegara, yang mana sangat masih relevan kita gunakan saat ini dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, patutlah kita yang hidup di era digitalisasi seperti saat ini dapat terus mempublikasikan dan menyampaikan bahwasannya inilah pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Islam yang jauh lahir sebelum adanya era modernisasi, tapi jauh sebelum itu sudah ada pemikiran-pemikiran tokoh Islam yang sangat bermanfaat untuk saat ini kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.